Selamat malam pemirsa, mari kita menjauh sejenak dari hiruk-pikuk politik, menjauh dari bermacam polemik. Dengan Pancasila dan Konstitusi sebagai referensi, kita berdiskusi untuk perbaikan negeri. Membahas beragam isu kebangsaan, bukan kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan. Visi Negarawan, program talk show yang mewadahi gagasan luar biasa, duduk bersama untuk memecahkan berbagai persoalan bangsa. Dan apa tema diskusi kita untuk pekan ini? Berikut rangkumannya. Inilah semarak sosial budaya di kota Singkawang, Kalimantan Barat. Lokasi Singkawang memang cukup terpencil, namun dinamika sosial di kota ini terkenal ke seantero negeri. Singkawang rutin masuk dalam daftar kota paling toleran di Indonesia yang setiap tahun dirilis Setara Institut. Dalam Indeks Kota Toleran 2022 yang diumumkan April 2023, Singkawang berada di posisi puncak dengan skor 6,5. Bila ada kota yang dinilai sangat toleran, ada pula kota yang dianggap intoleran. Tahun ini, Setara Institut memasukkan kota Cilegon, Depok, dan Padang sebagai kota paling intoleran di Indonesia. Di negeri ini, toleransi seharusnya menjadi harga mati. Sebagai negara dengan beraneka ragam suku, budaya, dan agama, toleransi menjadi solusi untuk menyatukan kita sebagai satu bangsa. Para pendiri bangsa merumuskan Bhinneka Tunggal Ika. Dalam pidato 1 Juni 1945, Bung Karno menjelaskan prinsip ketuhanan sebagai salah satu komponen Pancasila. Menurut Bung Karno, menjalankan agama secara beradab artinya saling menghormati antar pemeluk agama yang berbeda. Marilah kita amalkan, jalankan agama baik Islam maupun Kristen dengan cara yang berkeadaban. Apakah cara yang berkeadaban itu? Ialah hormat menghormati satu sama lain. Sekian puluh tahun Republik ini berdiri, toleransi ternyata masih juga mencari jati diri. Semangat kebersamaan di tengah perbedaan masih kerap menghadapi cobaan. Apakah seperti ini realitas sosial bangsa Indonesia di masa kini? Apakah suasana kebatinan kita di negeri ini masih kokoh dalam penghormatan terhadap pluralisme kemajemukan yang ada di negeri kita sendiri? Saya katakan dari apa yang saya pahamin, with all my respect, paling tidak terdistorsi lebih dari 75%. Sedikit-dikitnya kita reduce itu 75%. Kita tidak menempatkan itu lagi sebagai salah satu kekuatan kita menjalankan kehidupan kemasyarakatan berbangsa dan bernegara. Konstitusi melindungi persamaan hak dan kewajiban seluruh warga negara, apapun latar belakangnya. Di mata hukum, semua orang sama kedudukannya, tapi teori dan realita kerap jauh berbeda. Kasus Slamet Jumiarto misalnya, yang terjadi pada 2019, Slamet konon ditolak tinggal di Pleret, Bantul, Yogyakarta karena memeluk agama yang berbeda dengan mayoritas warga sekitarnya. Konflik yang dipicu pembangunan rumah ibadah bukan hal asing di Indonesia. Resistensi terhadap pembangunan rumah ibadah yang bukan agama mayoritas warga setempat seakan sudah biasa. Politik segregasi tentu tidak boleh hidup di bumi Pancasila. Begitu pula politik apartheid. Di Amerika Serikat, saat Universitas Alabama menolak sejumlah mahasiswa kulit hitam di tahun 1963, Presiden John F. Kennedy bertindak tegas dengan mengerahkan tentara agar hak sipil warga minoritas dihormati. It ought to be possible, therefore, for American students of any color to attend any public institution they select without having to be backed up by troops. It ought to be possible for American consumers of any color to receive equal service in places of public accommodation, such as hotels and restaurants, and theaters and retail stores, without being forced to resort
the demonstrations in the street. It ought to be possible, in short, for every American to enjoy the privileges of being American without regard to his race or his color. Di era Orde Baru, konflik antar agama nyaris tidak pernah terdengar. Justru pasca reformasi, gesekan horizontal akibat isu SARA makin kerap terjadi. Apakah seperti ini potret demokrasi? Bagaimana kinerja pemerintah Indonesia dalam melindungi hak-hak sipil dan hak asasi manusia? Apakah negara bersikap tegas dalam melindungi hak-hak minoritas? Pemirsa, jangan ada egoisme agama. Itulah pesan pendiri bangsa. Saat berpidato pada 1 Juni 1945, Bung Karno mengajak bangsa Indonesia untuk mengamalkan ajaran agama secara berkeadaban, yaitu saling menghormati antar pemeluk agama. Wakil Presiden Ma'ruf Amin pernah mengatakan, toleransi bukan gagasan baru bagi bangsa Indonesia. Toleransi telah menjadi warisan budaya di Luhung berusia ratusan tahun. Pancasila merupakan hasil penggalian nilai-nilai budaya bangsa. Sebagai bangsa majemuk, Pancasila menjadi solusi untuk menjembatani perbedaan budaya, suku, bahasa, dan agama. Pancasila menjadi titik temu beragam latar belakang bangsa Indonesia. Dengan Pancasila sebagai pedoman hidup berbangsa, mengapa gesekan dan konflik SARA masih saja ada? Isu toleransi tidak hanya terkait agama, namun terkait erat dengan perlindungan hak-hak asasi manusia. Benarkah toleransi sudah menjadi nafas kehidupan atau tidak lebih dari sekedar slogan? Apakah kebebasan di alam demokrasi telah menguatkan primordialisme hingga melupakan toleransi? Toleransi harga mati adalah tema diskusi kita untuk malam hari ini dan telah hadir narasumber di studio Metro TV. Kita akan sapa Ketua Umum PGI Pendeta Gomar Gultom. Selamat malam Pak Gomar, terima kasih telah hadir di studio Metro TV. Selamat malam Mbak Fitri, baik. Selamat malam pemirsa sekalian. Baik, selanjutnya Waketum MUI Kiai Haji Dr. Marsudi Suhud. Selamat malam Pak Selamat Marsudi. malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga selamat malam kepada Pak Sukidi, pegiat kajian konstitusi. Selamat malam Pak Sukidi, apa kabarnya? Baik Mbak Rara, selamat malam. Baik Bapak-Bapak, kita akan mengulas secara mendalam mengenai toleransi ini, tapi sebelumnya kita akan ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.